Fly me to the moon and let me play among the stars. Butiran mendorong diferensiasi artinya dia mencegah terjadi melalui butiran juga itu bisa meningkatkan sistem imun. Jadi selama puasa terjadi kematian ambrol apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, umat manusia di seluruh dunia. Jumpa lagi dengan saya dalam edisi Ramadan Sehat. Seperti yang saya janjikan, bahwa saya akan membuat sekian video berkaitan dengan Ramadan. Ya, kali ini saya akan menyampaikan informasi baru ya, pada rubrik informasi baru ini akan saya sampaikan ya temuan baru ya atau informasi baru berkaitan dengan Ramadan yang berdasarkan dari jurnal-jurnal terbaru. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagian dari jurnal serius ya, ini jurnal kedokteran yang berjudul Implication of Ramadan Fasting in the Setting of Gastrointestinal Disorder. Jadi kira-kira implikasi puasa Ramadan ya bagi mereka orang-orang yang mengalami gangguan pencernaan. Ini ditulis oleh sekelompok peneliti dari California University ya. Kemudian dari University of Science and Medicine, dua-duanya ada di Amerika. Dengan peneliti pertama Cedra TB yang berasal dari California University. Ini terbitan Maret 2023, jadi 31 Maret, jadi ya setahun yang lalu. Ya, ini cukup baru. Sebenarnya jurnal ini merupakan literatur review, jadi merangkum, mengintisarikan dari berbagai penelitian yang sudah ada berkaitan implikasi puasa itu ya pada orang-orang yang mengalami gangguan pencernaan. Ya, jadi intinya adalah itu nanti. Nah, tapi sebelum menyampaikan ya tadi implikasi atau hubungan puasa dengan penyakit gangguan pencernaan, peneliti ini juga menyampaikan ya manfaat puasa Ramadan itu bagi sistem pencernaan. Saya baca menarik ya untuk menguatkan kita, menambah informasi kita agar kita semakin paham tentang ini. Jadi sebenarnya tanpa ini juga tanpa diterangkan manfaat apapun kita puasa, karena puasa adalah wajib dan perintah Allah untuk orang yang beriman. Ini manfaat puasa Ramadan bagi kesehatan saluran pencernaan. Jadi gastrointestinal istilahnya. Nah, yang pertama, kelompok peneliti ini merangkum penelitian Su et al. Bahwasanya pada orang yang berpuasa itu terjadi peningkatan perubahan dan komposisi mikroba di usus besar. Di usus besar kita itu mikrobanya banyak jenisnya, jumlahnya miliar. Dan dia mempengaruhi kesehatan kita. Contoh yang mudah sih saat diare. Itu artinya yang dominan, yang banyak di usus besar kita, mikroba meganegatif yang menghasilkan toksin. Akhirnya kita diare. Nah, kalau pas nggak ada belum tadi dia nggak ada, yang ada, tapi jumlahnya kalah dibandingkan yang positif. Yang positif ini banyak, yang negatif rendah, sehingga pengaruh yang negatif tidak ketahuan. Yang ketahuan adalah pengaruh yang positif. Hanya pengaruh positif ini tidak sedratis seperti langsung kelihatan, tidak. Hanya penelitian-penelitian membutuhkan bahwa mikroba positif ini mempengaruhi kesehatan kita. Jadi apa yang dilakukan SU ini ada 67 partisipan yang bagi dua, satu puasa, tidak puasa. Yang diamati mikrobanya dari mana? Dari feses. Feses itu kotorannya ya, yang dikoleksi di puasa hari pertama, ke-15 dan 30 ya. Nah, setelah hari ke-30 ternyata mikro positif khususnya dari golongan Clostridiales ya, itu meningkat jumlahnya. Ya, khususnya Lohnospiraceae
Ini jenis mikroba yang positif, yang telah dihubungkan dengan kondisi kesehatan yang mumpuni lah ya pada usus besar manusia. Jadi kelompok ini tadi ternyata dia bisa menghasilkan butirat ya atau butyrogenik mikrobia ya. Jadi gini, di usus besar itu mikroba ya, silahkan lihat video saya tentang serat. Nanti kalau ada makanan yang masuk usus besar akan dimakan oleh mikroba ini, dia akan menghasilkan zat ya, utamanya namanya asam lemak rantai pendek, yaitu asetat, propionat, dan butyrat. Butyrat ini yang paling mempengaruhi kesehatan kita, yang paling bermanfaat. Jadi Clostridiales tadi ya, jenis Micromycosis tadi itu bisa menghasilkan butyrat dalam jumlah tinggi ya. Apa ini gunanya butyrat yang dihasilkan di usus besar? Yang pertama, dia bisa mendorong diferensiasi sel. Tumor itu tumbuh kan? Itu karena selnya tidak berdiferensiasi, jadi satu jenis. Ya, hidung kita berdiferensiasi. Kalau nggak berdiferensiasi bisa mentol gede. Karena berdiferensiasi maka dia bentuk bagus. Di usus juga begitu. Kalau butyrat mendorong diferensiasi, artinya dia mencegah terjadinya kanker ya. Kemudian butyrat itu bisa mempengaruhi mood loh, kondisi mental ya. Lagi mood loh. Nah, itu bisa dipengaruhi produksi butyrat. Itu melalui apa yang disebut dengan gut brain effect. Jadi ada hubungan antara usus dengan otak. Kemudian juga bisa meningkatkan sistem imun. Ya, kemarin istilah gut lung effect. Saya pernah review dan presentasi tentang serat kaitannya dengan COVID ya. Jadi melalui butyrat juga itu bisa meningkatkan sistem imun sehingga dia bisa melawan infeksi bakteri COVID. Nah, seperti itu. Artinya akan ada gut lung effect. Nanti butyrat ini juga bisa mempengaruhi sistem respirasi kita, pernapasan kita ya. Jadi itu satu keuntungan berpuasa. Jadi memperbaiki kondisi usus besar yang akhirnya akan meningkatkan mikroba positif usus besar yang hasilnya meningkatkan produksi butyrat. Karena butyiratnya tinggi maka akan terjadi pencegahan kanker kolon, meningkatkan mood, menguatkan sistem imun dan sebagainya. Kemudian pengaruh yang lain apa? Selama puasa itu juga terjadi perubahan hormon. Ingat ya, puasa itu kita benar-benar merubah pola hidup ya, lifestyle. Makan cuma maghrib sampai sahur, tidur malam berkurang, mungkin nambah. Nah, ini karena kita tidak makan dari sahur sampai maghrib, maka ini terjadi puasa yang berkepanjangan. Ya, ini mempengaruhi hormon. Salah satu yang dipengaruhi adalah leptin. Anda puasa tapi nggak lapar kan? Artinya apa? Hormon yang ngasih tahu kita, kamu kenyang, itu meningkat. Jadi leptin itu satiety hormon. Jadi hormon yang menimbulkan rasa kenyang. Karena kita tidak merasa lapar, maka leptin itu meningkat selama kita puasa. Ya, gitu. Leptin ini dihasilkan oleh sel lemak adiposa, ya, di jaringan lemak dan juga oleh sel hipotalamus. Kemudian yang juga dipengaruhi adalah glucagon-like peptide 1 atau GLP-1 atau GLP-1. Hormon ini selama puasa menurun. Apa sih fungsi hormon ini? Hormon ini berfungsi untuk salah satu fungsinya menstimulasi produksi insulin. Insulin itu hormon yang diperlukan untuk kita menurunkan gula darah kita. Ya, kalau kita sudah nggak itu harus suntik insulin. Nah, karena stimulasi-nya turun, maka hormon insulin sedikit diproduksi. Yang produksi insulin siapa? Pankreas, sel beta pankreas. Karena dia sedikit memproduksi, maka dia istirahat. Maka GLP juga bisa meningkatkan volume sel beta pankreas. Ingat loh, diabetes yang tipe 1 yang suntik insulin itu pankreasnya sudah rusak. Ya, kalau tipe 2 belum tentu. Kalau tipe 1 rusak, dan itu sama ini kan orang nggak tahu perbaikinya.
puasa itu bisa karena mengistirahatkan pankreas, kemudian bisa akan meningkatkan pembentukan volume sel beta pankreas, ya kan? Kemudian GLP-1 tadi selain mengatur insulin, dia juga bisa meningkatkan rasa kenyang, ya. Karena dia mungkin berinteraksi dengan leptin, ya, antar waktu. Jadi antara waktu makan, kalau kita dari sahur sampai buka itu mempertahankan rasa kenyang itu mungkin dia mempengaruhi kadar leptin tadi, ya. Dan juga dengan menurunkan GLP, maka laju pengosongan lambung perut kita juga diperlambat. Jadi GLP-1 tadi juga mempengaruhi pengosongan lambung. Karena dia menurun, maka lambung kita kosongnya menjadi lambat. Yang ketiga apa? Ini ada proses ada siklus namanya migrating motor complex. Usus kita itu kalau lapar, usus kita itu melakukan pergerakan. Ya, di lambung itu usus halusnya akan bergerak. Kemudian kenapa? Karena di lambung kita ada makanan sisa, ya, yang tidak tercerna. Saat lapar, makanan sisa itu harus dibuang melalui pergerakan usus halus, ya. Di situ otot halusnya bergerak, kemudian diciptakan juga asam lambung. Jadi makan di lambung didorong masuk ke usus halus melalui pylorus. Begitu keluar, ini asam loh lambung, kalau nggak boleh masuk usus halus, maka tubuh harus menetralkan itu, ditambah cairan yang sifatnya basah, yaitu cairan empedu, dan juga ada lain enzim pankreas. Nah, jadi ada pergerakan dari lambung masuk makanan sisa, keluar usus halus, dinetralkan. Nah, asam lambung tadi itu nanti bersama yang lain tadi akan terus mengalir melalui gerakan motility dari usus halus, didorong sampai nanti akhirnya sampai masuk ke usus besar. Itulah berakhirnya migrating motor kompleks, ya, di usus besar. Jadi selama pergerakan tadi ada asam pedu tadi kan, kalau asam di lambung tadi dia akan membunuh mikroba, tidak menguntungkan yang ada di lambung, kemudian melalui usus halus yang asam membentuk teruskan mengalir sampai usus. Selama pergerakan itu dia menjadi antimikroba untuk mikroba negatif. Pada saat sama kan mikroba negatifnya dibunuh, dimatikan oleh cairan lambung, cairan empedu yang bergerak tadi, maka mikroba positifnya terpelihara. Jadi fungsi mikroba itu sebenarnya tidak hanya di usus besar, dari sepanjang sistem pencernaan itu ada mikroba. Nah, itu ya. Jadi satu, dia menpindah makanan MMC tadi, migrating motor complex tadi, membuang, ya, makanan yang tidak sisa-sisa yang tidak tercerna masuk embus kolon. Pada yang sama dia membunuh bakteri-bakteri yang negatif yang ada di sepanjang saluran itu, sehingga bakteri tadi tidak menginfeksi sel-sel yang ada di sepanjang saluran pencernaan. Terus yang keempat apa? Memperbaiki isikan dan memperbaiki sel. Jadi puasa itu mendorong autofagi. Autofagi itu mekanisme sel untuk mati, ya, ada nekrosis, apoptosis, dan autofagi. Jadi kalau sel kita ada bagian yang rusak, maka sel akan menghancurkannya dengan pembentukan zat, ya. Kemudian dia akan hancur, mati selnya. Jadi selama puasa itu yang terjadi, mendorong terjadinya kematian sel-sel yang rusak. Pasti kan? Jadi sel rusak itu pasti tidak sempurna, disuruh mati. Yang pertama. Yang kedua, itu kan sebenarnya puasa itu kekurangan sedikit nutrien stres, ya. Artinya sedikit kekurangan zat gizi. Nah, pas saat kita kekurangan zat gizi, maka tadinya yang sel itu fasenya, ya, fase pertumbuhan, artinya kalau banyak makanan nih, ya udah sel diperintahkan untuk tumbuh, maka perintahnya bergeser dari fase tumbuh karena kekurangan zat gizi, maka diperintah sel, kamu fasenya sekarang perbaikan aja, servis aja, nggak usah tumbuh bujuan gitu. Jadi selama puasa terjadi kematian ambrolnya
amrol apa ya, matinya atau lepasnya sel-sel yang mati ya, yang rusak selama di sepanjang saluran pencernaan, dan pada sama terjadi perbaikan sel ya. Itu luar biasa kan. Jadi subhanallah, itulah yang terjadi selama kita puasa ya, selama kita puasa ya, dengan pengakuan menjadi sehat, mikroba di usus besar menjadi positif, sisa makanan di dalam lambung usus semua dibuang ya. Kemudian mikroba sepanjang ini dimatikan ya kan. Kemudian gara-gara hormon GLP-1 menurun, maka pankreas bisa istirahat ya, bisa memperbaiki sel-sel pankreas ya. Tubuh kita yang menghasilkan insulin seumur hidup itu cuma pankreas. Bayangkan kalau dia nggak pernah istirahat ya. Nah, terus yang terakhir tadi ya, sel-sel yang sudah rusak, udah tua itu pada mati, pada dilepas. Kemudian dilakukan perbaikan agar sistem pencernaan kita mempunyai sel yang prima. Jadi harusnya setelah kita berpuasa, kita akan mempunyai sistem pencernaan yang luar biasa, ya, yang sehat sekali. Ya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Jadi Allah itu tidak menzalimi kita dengan menyuruh kita berpuasa, menyuruh kita sahur, bukan. Ini adalah bentuk kasih sayang. Karena setelah kita puasa, kita akan menggunakan sistem pencernaan kita untuk menjalan-jalan hari-hari yang mungkin rakus sampai puasa berikutnya. Ya, saya kira itu. Semoga ini menambah imanan ya, insya Allah ini siapa ya. Dengan memahami kebesaran Allah, kemahatauan Allah ini akan semakin yakinin kita dan dalam melakukan puasa. Silahkan jika ini baik dan menginspirasi, bagikan, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Insya Allah sudah ini saya akan masuk dengan video tentang pengaruh puasa ya pada mereka yang mengalami masalah-masalah pencernaan dari jurnal yang sama. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.